Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tutorial Nahwu Al-Fahmu 2. Kali ini kita masuk di bab 5, yaitu tentang fi'il mu'tal dan hukumnya. Kita tahu bahwa fi'il mu'tal adalah fi'il yang dimasuki huruf illah, yaitu alif, waw, dan iya. Dan fi'il mu'tal terbagi atas 5. Yang pertama mithal, yang kedua ajwaf, yang ketiga nakis, yang keempat lafif mafruk, yang keempat lafif makrun. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum dari fi'il mu'tal, yaitu mithal, ajwaf, dan nakis. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama fi'il mu'tal mithal. Jika fi'il mithal itu berarti yang harful illahnya ada di fa fi'il atau di huruf pertama, ya. Begitu. Jika fi'il mithal mujarrad yang wawu, ain fi'ilnya dikasroh ketika mudhari, maka fa fi'il pada mudhari dan amr dibuang. Maka kita ambil contoh di situ lafad wa'ada. Ini adalah misal waw, karena harful ilahnya ada di awal, ya, yaitu huruf wawu. Kemudian fi'il mudhari'nya wa'ada yau'idu, doroba yadribu, wa'ada yau'idu, asalnya yau'idu. Kemudian harful illahnya dibuang. Fa fi'ilnya yaitu huruf wawu, maka dibuang. Maka jadilah huruf wawunya dibuang menjadi yau'idu, menjadi ya'idu, begitu. Begitupun juga pada fi'il amrnya, huruf wawunya dibuang, maka menjadi id. Contoh yang kedua, wasola yausilu, kemudian huruf wawunya atau fa fi'ilnya dibuang, maka jadilah yasilu. Kemudian dalam fi'il amrnya sil, begitu. Itu. Kemudian jika ain fi'ilnya pada fi'il mudhari amrnya tidak dikasroh, nah ini kan kalau seandainya ain fi'ilnya dikasroh, ain fi'ilnya itu yau'idu, itu huruf ain dikasroh ketika mudhari yau'idu. Tapi kalau seandainya fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya tidak dikasroh, contohnya wajila yaujalu, bukan yaujilu tapi yaujalu, ya, wajila yaujalu, gitu, maka fa fi'ilnya, huruf wawunya ini tidak dibuang, maka tetap yaujalu. Kalau tadi yang pertama yau'idu dibuang wawunya atau fa fi'ilnya, maka menjadi yaidu. Tapi kalau ini tetap yaujalu, begitu, ya. Begitupun juga fi'il amrnya, maka tetap iujal, ya, hurufnya tidak dihilangkan huruf wawunya, iujal, tetap iujal. Tetapi ini mengalami iklal, wawunya diganti menjadi iya, maka jadilah ijal, begitu, ya. Jadi prosesnya seperti itu. Begitupun juga lafadz waji'a, yauja'u, tetap yauja'u. Fi'il amrnya adalah iuja, asalnya iuja. Kemudian mengalami iklal, maka jadilah ija, begitu. Itu fi'il mu'tal yang misal, yang harful illahnya ada di awal. Sekarang fi'il mu'tal ajwaf, yang harful illahnya ada di tengah atau ada di ain fi'il, begitu. Jika fi'il madi ajwaf disambung dengan dhamir mutasil rofa yang mutaharik itu yang berharokat hidup, ya, seperti tu, na, kemudian apalagi contohnya ini, ya, isna, ista, istuma, istum. Nah, ini adalah yang berharokat hidup atau dhamir rofa yang mutaharik. Maka fa fi'ilnya pada madinya, maka fa fi'il pada madi ada memiliki dua rumus. Yang pertama, jika dia dari bab nasoro, maka fa fi'il pada madinya diharokati domah. Tapi kalau dari bab doroba dan fariha, maka fa fi'il pada madinya diharokati kasroh. Ingat, kita fokusnya kepada fi'il madinya, ya. Perlakuan terhadap fi'il madinya. Kita ambil contoh lafadz nasoro yang suruh, ya, kategori nasoro. Contohnya sowala yaswulu, jadinya sola yasulu. Atau kalau kita bahas sola yasulu, asalnya sowala yaswulu, ala wazni nasoro yang suruh. Nah, kalau dia lafadz dari bab nasoro yang suruh, maka fa fi'il pada madinya diharokati dommah. maka jadilah shola yasulu ini, maka fi'il madinya menjadi sultu di domah, ya.
Begitupun juga roma yarumu, asalnya rawama yarbumu, ala wazni nasoro yansuru. Begitu, nasoro yansuru. Nah, maka fa fiilnya atau huruf ro-nya diharokati dhammah, maka jadilah rumtu. Tapi kalau dia dari bab doroba dan fariha, maka fa fiil pada madinya diharokati kasroh. Kita ambil lafadz ini ya, yang 4 ini, yang 4 terakhir. Khofa ya khofu, asalnya khawifa yakhwafu, begitu. Khawifa yakhwafu. Nah, fariha yafrohu. Begitupun juga malayamilu, asalnya mayala yamilu, ala wazni doroba yadribu. Kemudian asya ya'isu, asalnya ayasa ya'isu, ala wazni doroba yadribu. Haro yaharu, asalnya hayiro yahyaru, ala wazni fariha yafrahu. Nah, ini 4 ini, ala wazni fariha dan doroba yang ini, maka fa fi'il pada madinya diharokati kasroh. Maka khofa ya khofu khiftu, malayamilu miltu, asya ya'isu istu, haro yaharu hirdu. Ini adalah rumusan karena biasanya memang para santri agak sulit ketika menemukan tasrifan, sudah masuk ke mulai di tasrifan ke berapa itu? Saumpama roma ya, romaya, romau, romat, romata, romaina. Nah, dari situnya romaita dan sebagainya. Ini juga seperti itu, khofa, khofu, khofat, khofata. Nah, khif. Nah, dari sini khifna atau khofna. Dari sini kadang sulit ya, begitu. Asya, begitu juga ishtu dan sebagainya. Jadi ini sangat dibutuhkan oleh para santri. Nah, ternyata domir mutaharik yang ini hanya contoh saja ya. Hanya contoh saja, domir mutaharik yang diambil hanya tu. Dan ingat, ini juga berlaku juga untuk domir mutasil yang berharokat hidup lainnya. Contohnya yashna, ishta, istuma, istum, isti, istuma, istunna, istu, dan isna, gitu ya. Itu ketentuan untuk fi'il mu'tal yang ajwaf, yang harful ilahnya ada di tengah. Sekarang kita membahas tentang fi'il mu'tal yang nakis. Nakis itu adalah harful ilahnya ada di akhir, ada di lam fi'il ya. Jika fi'il madi dan mudhari nakis yang berakhiran iya dan wawu disambung dengan domir mutasil yang ada itu kan banyak ya, ada alif isnaini, wal jama', nun niswa, ta mutaharrikat, dan ya'ul mukhatabah. Tapi selain wawu jama' dan ya mukhatabah, maka ini kita kasih garis wawul jamaah dan yaul mukhatabah ini tidak kita bahas. Jadi selain wawul jamaah dan yaul mukhatabah, maka dia tidak mengalami perubahan apapun. Ya, ingat fi'il madi dan fi'il mudhari yang nakis ini kita ambil dari fi'il madi dan fi'il mudhari yang nakis, entah itu mu'talnya mu'taliyah dan mu'tal waw, maka dia tidak mengalami perubahan. Contohnya khosyiya yakhsha, maka khosyiya ketika dimasuki alif isna ini ya tetap khosyiya, begitu, tambahan alif, kemudian ditambahin nun niswa menjadi khosyina, gitu. Ingat, doroba, dorobna, huruf terakhirnya disukun. Begitupun juga ini khosyina, tadinya khosyiya menjadi khosyi, ditambahi nun niswa khosyina. Tak mutaharika khosyitu, nak mutakalimin khosyina, begitupun juga dalam fi'il mudhari khosyiya yakhsha, maka ketika ditambahi alif isna ini menjadi yakhshayani, karena ini adalah asalnya adalah alif ya, iya ya, yakhshayani, kemudian nun niswa yakhshayna, begitupun juga mu'tal waw sarwa, kemudian ditambahi alif isna ini menjadi sarwa, kemudian ditambahin nun niswah menjadi saruna, tambahi tak mutahrika sarutu, nak mutakalimin saruna. Begitupun juga fi'il mudhari'nya yasruani dan yasruna. Jadi tidak mengalami perubahan. Dan ingat, bahasa tidak mengalami perubahan ini bukan berarti tidak berubah sama sekali. Artinya dia tidak mengalami perubahan, tetapi tetap mengalami perubahan dasar. Intinya begitu, tetap mengalami perubahan dasar. Contoh seperti ini, khosyitu, dorobatu, nah nasor tu, begitu, huruf terakhirnya di kasroh, walaupun asalnya doroba,
kemudian ketika ditambahi ta mutaharikah maka huruf yang terakhirnya atau lam fiilnya disukun, darabatu. Begitupun juga khosyia, ketika dimasuki ta mutaharikah menjadi khosyitu. Jadi ini tetap dalam keadaan hukum perubahan dasar, dan itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kemudian jika fiil nakis tersebut berakhiran alif, kalau tadi kan berakhiran alif dan berakhiran waw dan iya. Nah, jika nakisnya ini berakhiran alif, nah ini contoh ala ya istad'a begitu, dan disambung dengan domir selain wawu, maka jika dianya sulasi maka kembalikan kepada aslinya. Tapi kalau dia bukan sulasi maka harus tetap diganti iya alifnya itu. Jadi alif diganti iya. Kita praktekkan. Contoh yang sulasi, ala ya'lu, ala kemudian ditambahi alif isnaini, maka huruf alifnya itu diganti atau ditukar atau dikembalikan kepada aslinya. Dan alif itu asalnya adalah wawu, ala asalnya adalah alawa, maka jadilah ditambahi alif isnaini menjadi alawa. Begitupun juga nun niswah, alau ta'alauna. Kemudian ketika fi'il mudhari juga ya'luwani, kemudian ya'luna, kemudian ya mukhatabah menjadi ta'lina, begitu. Ini kita kasih warna merah karena memang di buku Al-Fahmu 2 ada kesalahan, maka bagi yang memiliki buku Al-Fahmu 2 dan perlu diperhatikan di halaman 27 itu ada kesalahan, mohon dikoreksi. Yang benar ini yang sekarang yang terlihat ya, yang warna merah gitu. Kemudian yang ghairu sulasi, contohnya istad'a. Nah, istad'a maka alifnya ini karena dia bukan sulasi, maka alifnya tetap diganti iya saja. Iya saja, bukan wawu atau bukan dikembalikan kepada aslinya, tetapi tetap digantinya kepada iya. Contoh istad'a menjadi tambahkan alif isna ini menjadi istad'aya. Kemudian ditambahin nun niswah istad'ai. Nah, jadi iya-nya ini adalah perubahan dari alif. Tambah mutaharika istad'aita, istad'aina begitu. Kemudian dalam fi'il mudhari'nya yastad'iyani, ya iya-nya muncul ya. Kemudian nun niswah yastad'ina. Kemudian untuk ya'ul mukhatabah nanti tastad'ina begitu. Itu untuk yang nakis. Nah, jika fi'il madinya nakis, fi'il madi nakis tadi berakhiran alif dan disambung tak taknis, maka alifnya dibuang. Ini sangat mudah saya rasa. Contohnya ala, kemudian tambahi ta'u taknis. Ta'u taknis itu doroba, dorobats, qoro'a, qoro'ats gitu ya. Ta'u taknis, tak yang menunjukkan perempuan. Ala menjadi alats, istad'a menjadi istad'ats gitu. Kemudian nomor 4, jika fi'il madi dan mudhari nakis disambung dengan wawu, atau fi'il mudhari'nya atau fi'il mudhari'nya disambung dengan ya mukhatabah, maka huruf ilahnya dibuang. Huruf ilahnya dibuang, ingat prosesnya, huruf ilahnya dibuang, dan huruf sebelum waw atau iya itu bisa dua, bisa di fathah dan bisa di domah. Di fathah jika yang dihilangkan adalah alif, kemudian di domah sebelum wawu jamak, di domah sebelum wawu jamak, dan kemudian di kasroh sebelum ya mukhatabah jika yang hilangnya itu bukan alif, gitu ya. Jadi yang hilangnya alif atau bukan. Jadi kalau yang hilangnya alif berarti dia di fathah. Kalau yang hilangnya bukan alif, gitu ya. Kalau yang hilangnya bukan alif berarti ada dua juga, di domah kalau sebelum wawu jamak dan di kasroh sebelum yaul mukhatabah. Nah, ini agak jelimet, tapi dengan tabel yang kami sediakan insya Allah akan mudah difahami. Kita ambil contoh lafadz da'a ya. Da'a, ini da'a. Ketika dimasuki wawul jamaah, maka nah ini jika fi'il madi dan mudhari nakis disambung dengan wawul jamaah, ini wawu jamaah, atau fi'il mudharinya disambung dengan yaul mukhatabah, ini dengan yaul mukhatabah nanti akan kita bahas, maka huruf ilahnya dibuang. Nah, ini maka huruf da'a, huruf ilahnya, huruf alifnya dibuang. Da'a ditambahi wawul jama' maka jadilah da'au. Kemudian harful ilahnya dibuang maka jadilah da'au. Nah, huruf ilahnya dibuang dan huruf sebelum wawu, ini sebelum wawu atau iya-nya, maka di fathah jika yang hilang adalah alif. Dan ini kebetulan yang hilang adalah alif, maka huruf ainnya itu di fathah, maka jadilah da'au, bukan da'u, gitu loh maksudnya.
Jadi sebelum waul jamaahnya ini harokatnya apa? Nah, maka kita tentukan fathah, da'au, maka jadilah da'au. Kita ambil contoh fi'il mudhari. Contoh yad'u, fi'il mudhari ditambahi waul jama' dan nun tambahan, maka jadilah yad'una, begitu. Kemudian wawunya dihilangkan, wawu harful ilah ya. Ini ada dua wawu, ada wawu harful ilah dan wawu jama'. Dan wawu harful ilahnya ini dibuang, maka jadilah yad'una, begitu. Nah, karena yang dihilangkan bukan alif, nah dia masuk rumusan yang kedua. Karena yang dihilangkan bukan alif, maka didomah sebelum wawu, maka kita lihat yad'una, bukan yad'auna, tapi yad'una. Sekarang kita ambil contoh yang selanjutnya, dimasuki yaul mukhatabah, anti tad'ina, gitu ya. Antinya tad'u, afwan, ini salah, ini tad'u ditambahi ya nun, maka jadilah tad'ina, gitu ya. Tad'ina. Kemudian wawunya dibuang, maka jadilah tad'ina, gitu. Nah, maka setelah itu ainnya ini diharokati apa? Walaupun tadi sudah kita baca tad'ina ya, bisa jadi tad'aina, bisa tad'uina, kan gitu. Nah, karena yang dibuang ini adalah bukan alif, maka ada kemungkinan bisa didomah dan bisa di kasroh. Nah, di kasroh sebelum ya mukhatabah, maka karena ini adalah ya mukhatabah, maka huruf ainnya di kasroh, maka jadilah tad'ina. Itu gambarannya, itu ya. Perhatikan kembali tentunya. Kemudian nomor 5, fi'il mudhari nakis yang mutal alif, jika disambung dengan alif isnaini atau nun niswah, maka alifnya diganti iya. Contoh yas'a ditambahi alif isnaini ditambahi nun zaidah, maka alifnya, ini alif ya, huruf alif diganti dengan iya, maka jadilah yas'a yani. Kemudian nun niswah juga, yas'a ditambahi nun, maka jadilah yas'aina, gitu. Kemudian untuk fi'il amrnya, fi'il amr nakis sama dengan fi'il mudhari untuk semua hukumnya. Nah, ini perlu penjelasan lebih rinci, tapi insya Allah dengan dibuatkan tabel akan lebih mudah difahami. Kita ambil lafad fi'il madi ya, sa'a yas'a, abda yubdi, da'a yad'u, gitu. Nah, asalnya adalah sa'aya, abadaya, da'awa ya, kalau kita baca bahasa semuanya ya. Kemudian dalam fi'il amr, sa'a ini menjadi is'a, abda ini menjadi abdi, kemudian da'a menjadi ud'u. Kenapa bisa begitu? Karena memang huruf ilahnya dibuang dalam keadaan amr ya. Maka sa'a is'a, abda abdi, da'a ud'u, gitu. Ini tentu setelah terjadi proses i'lal. Kemudian ketika lafad is'a, abdi, dan ud'u ini, kita akan membahas tentang fi'il amrnya. Kemudian ditambahi alif isna ini, is'a menjadi is'aya, abdi menjadi abdiya, ud'u menjadi ud'uwa. Nah, kenapa begitu? Nah, nomor 1, 2, dan 3, maksudnya yang ini 1, 2, dan 3, tabel 1, 2, dan 3, rumusnya adalah alif dikembalikan kepada asalnya. Kita tahu is'a ini adalah asalnya sa'aya, begitu. Ini maka menyimpan huruf iya, makanya is'aya ketika dimasuki alif isna ini. Kemudian abda yubdi juga ini adalah iya, maka dikembalikan huruf iya-nya, maka jadilah abdiya ya, dikembalikan ke asalnya huruf alifnya. Kemudian da'a aslinya juga da'awa, begitu, maka ketika dimasuki alif isna ini menjadi ud'uwa, gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau dimasuki waul jamaah? Tentu ada rumus yang sudah kita bahas di fi'il mudhari tentang waul jamaah untuk kata-kata berikut ini. Kalau sa'a menjadi is'au, nah ini nomor 1, harokat sebelum maunya di fathah, karena yang dihilangkan adalah huruf alif. Ingat, kalau dihilangkan huruf alif, maka harokat huruf sebelum wawu jama adalah di fathah, maka jadilah is'au. Tapi kalau abdu ini yang dihilangkan adalah iya, sehingga nah nomor 2 dan 3 ini harokat sebelum wawunya didomah, karena memang yang dihilangkan bukan alif, ini yang dihilangkan adalah iya, abda yubdi, maka abdu. Kemudian juga da'awa, ud'u, maka
karena yang dihilangkan adalah bukan alif, yaitu wawu di sini, maka huruf ainnya didomah, bukan ud'au tapi ud'u gitu ya. Berbeda lagi tadi dengan is'au, karena ini yang dihilangkan adalah alif. Kemudian untuk dimasukin nun niswah nomor 1, 2, dan 3 ini, alif dikembalikan kepada asalnya sama seperti yang poin ini, yang alif isna ini. Nun niswah is'a menjadi is'aina, abdi menjadi abdina, ud'u menjadi ud'una ya. Asalnya iya, asalnya wawu gitu. Kemudian untuk dimasuki yaul mukhatabah, is'ai ini asalnya is'ai, abdi, dan ud'i. Ini asal mudhari'nya adalah yas'a, yubdi, dan yad'u. Nah, nomor 1 ini is'ai dari lafadz yas'a ini dihilangkan alifnya. Maka karena dihilangkan alifnya, maka ainnya di fathah gitu. Karena yang dihilangkan alif, ingat, karena kalau seandainya yang dihilangkan alif, maka sebelumnya itu di fathah, maka jadilah is'ai. Kemudian nomor 2 dan 3, karena yang dihilangkan bukan alif dan ini adalah yang dihilangkan adalah iya, maka ainnya di kasroh, maka jadilah abdi gitu. Karena sebelum ya mukhatabah, maka rumusannya kan harus di kasroh, maka jadilah abdi. Kemudian juga untuk ud'i, asalnya yang dihilangkan adalah wawunya, dan karena bukan alif, wawu itu karena bukan alif, maka rumusnya sebelum yaul mukhatabah hurufnya harokat hurufnya di kasroh, maka jadilah ud'i gitu ya. Ini kita membahas sorof tapi dari segi nahwu. Jadi memang ada rumusan-rumusan tertentu. Mungkin untuk yang sudah terbiasa mungkin lebih mudah dihafalkan. Jadi di pembahasan ini kita hanya menjelaskan tentang trik-trik tertentu yang ada pada fiil mu'tal ya gitu. Selanjutnya kita membahas di bab 6, yaitu taukid fiil. Jadi fiil apa saja yang bisa ditaukid, yang bisa ditegaskan, yang bisa dikuatkan. Tentunya bukan di video kali ini, tapi di video berikutnya kami cukupkan, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.